Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victoria Febrianti dengan NIM 2021-210025 pada mata kuliah Administrasi Pemerintah Daerah dan Desa. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 dengan subtema keuangan daerah. Langsung saja kepada pengertian. Kecenderungan umum di seluruh dunia bahwa ada tuntutan yang lebih besar terhadap penguatan pemerintah daerah. Penguatan ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Desentralisasi yang dimaksud pada intinya adalah desentralisasi politik yang menyangkut desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan politik kepada daerah dalam berbagai bentuknya. Desentralisasi ekonomi ini berada dari desentralisasi politik, meskipun sangat terkait erat. Ia berarti desentralisasi pengambilan keputusan di bidang ekonomi dalam perekonomian nasional. Keterkaitan utamanya dengan desentralisasi politik terletak pada desentralisasi pengambilan keputusan yang pada intinya tentu merupakan proses politik. Macintosh dan Roy pada tahun 1999 di halaman 2-4 yakini desentralisasi fiskal, desentralisasi pengambilan keputusan manajemen publik, proliferasi lembaga penyediaan layanan yang digunakan dengan pembiayaan campur swasta publik, controlling out pelayanan publik yang dibiayai negara kepada organisasi nirlaba atau komersil swasta, alokasi dana publik dan privasi aktivitas sektor publik dengan meliberalisasi sektor-sektor dimonopoli pemerintah. Dalam kerangka devolusi, maka desentralisasi fiskal berkaitan dengan dua hal pokok, yakni kemandirian daerah dalam memutuskan pengeluaran guna penyelenggaraan layanan publik dan memenuhi kebutuhan publik, serta memperoleh pendapat untuk membiayai pengeluaran tersebut. Ini adalah pendapat dari Norton pada tahun 1994 dan Smith pada tahun 1985. Di sini membahas mengenai berbagai jenis pendapat daerah serta berbagai hal yang berkenaan dengan pengeluaran daerah, dan juga menyangkut berbagai aspek yang berkaitan dengan dua hal pokok tadi, seperti isu mengenai hubungan antara ketergantungan finansial dan otonomi daerah, lalu perdebatan pro dan kontra menyangkut desentralisasi fiskal ini, dan aspek kelembagaan yang diperlukan bagi desentralisasi fiskal dan efektif. Selanjutnya, sumber pendapatan daerah. Kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sangat tergantung pada kemampuan pembiayaannya. Di berbagai negara, sumber keuangan daerah menjadi polemik karena ada perdebatan distribusi sumber pendapatan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Humnes pada tahun 1991 halaman 236-7 mengungkapkan bahwa pada prinsipnya sumber keuangan daerah itu ada tiga, yakni pendapatan asli daerah, dana transfer dari pemerintahan atasan, dan pinjaman. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ini merupakan pendapatan yang ditentukan dan dikumpulkan secara lokal. Jenis pendapatan ini seharusnya merupakan sumber penghasilan utama dari daerah. Terdapat tiga kategori yang masuk dalam jenis pendapatan ini, yang meliputi pajak daerah, denda dan pungutan, serta penghasilan perusahaan daerah. Pajak daerah oleh banyak pihak dipandang sebagai jenis penghasilan utama yang diperoleh dari daerah. Dalam hal ini,
Umumnya pemerintah pusat menentukan pajak mana yang dapat dipungut oleh daerah. Di banyak negara, legislasi juga menentukan batasan bagi pungutan tersebut serta memberikan kekuasaan kepada pemerintah pusat untuk memeriksa dan mengesahkannya. Norton juga menjelaskan berbagai jenis pajak daerah yang ada di berbagai negara di dunia yang meliputi pertama, properti tax yang dilandaskan atas nilai jual atau potensi dari tanah dan atau bangunan, pindahan tangan kepemilikan atau aset bangunan yang tampak. Kedua itu mengenai dana dan transfer pemerintah. Jenis pajak ini dikenal efisien atau fleksibel. Pajak ini juga bisa dikenakan secara progresif berdasarkan tingkat pendapatan dan luwes karena dapat meningkatkan secara otomatis sesuai perkembangan penghasilan dan inflasi. Selanjutnya, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu berasal dari pajak atau hasil-hasil dari perusahaan yang ada di daerah tersebut. Lanjut kepada pengeluaran daerah, desentralisasi fiskal juga menyangkut desentralisasi otoritas pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dalam rangka pelayanan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. World Bank pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa otoritas diperlukan agar pemerintah daerah mampu melakukan manajemen pengeluaran publik secara tepat yang mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara memadai ia mampu mengendalikan keseluruhan pendapatan dan pengeluaran secara mengalokasikan sumber-sumber publik ke dalam sebagai sektor dan program. Yang ketiga, menjamin bahwa lembaga pemerintah beroperasi seefisien mungkin. Ketiga ini pendapat dari Beard pada tahun 2000. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendapatan transfer. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak pemerintah daerah semakin bertambah tergantung pada dana atau bantuan yang ditransfer oleh pemerintah pusat. Kecenderungan ini dipicu oleh fenomena ekonomi politik, penyebabnya bisa berbagai macam mula dari bertambahnya tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, atau bertambahnya penghasilan pusat melalui pajak penghasilan dan yang lainnya, maupun semakin meningkatnya ketidakcukupan sumber-sumber lokal untuk meningkatkannya ketidakcukupan sumber-sumber lokal untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pelayanan publik. Selain ketiga alasan tersebut juga, Wilson dan Game pada tahun 1994 menyebut dua alasan mendasar dari bantuan ini, yakni kompetensi dan persuasi. Kompetensi diberikan agar pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan dasar tertentu untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Motif persuasi dapat dilihat sebagai keinginan pusat untuk memengaruhi atau mengendalikan beberapa aspek dari pengeluaran daerah. Bantuan bisa dipergunakan untuk meningkatkan pengeluaran dan pelayanan tertentu misalnya, atau untuk menekankan minimum standar atau mendukung dewan untuk menerapkan inisiatif kebijakan pemerintah pusat. Pendapatan daerah dipergunakan untuk membiayai
pengeluaran daerah. Sementara itu, kebutuhan akan pengeluaran daerah harus bisa dipenuhi oleh aspek tersebut. Maka, desentralisasi fiskal tidak dapat menekankan atau mengabaikan salah satu aspek saja. Aspek yang sama sepentingnya dengan pendapatan adalah pengeluaran daerah. Pengeluaran ini harus dilakukan oleh daerah guna membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Ada 5 peran yang harus dimaknai oleh pemerintah dalam mengalokasikan segala macam urusan atau kewenangannya. Peran tersebut mencakup peran sebagai penyediaan layanan, sebagai pembeli layanan, sebagai badan penyandang dana, sebagai koordinasi penyediaan layanan publik, dan sebagai regulator pelaksanaan dari semua atau pilihan. Peran tersebut membutuhkan dana yang harus dikeluarkan oleh daerah. Untuk membiayai peran pemerintah dan bentuk penyediaan layanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah tersebut harus dapat diterjemahkan dalam anggaran daerah. Jenis pengeluaran daerah dalam anggaran daerah dapat dibedakan menjadi 2, yakni pengeluaran internal dan eksternal. Kecenderungan untuk mendesentralisasi pengeluaran ini didasarkan pada subsidiasi. Prinsip ini menyarankan bahwa pelayanan pemerintah seharusnya diberikan pada tingkat pemerintah terendah yang mampu menyediakan barang dan pelayanan publik secara efisien. Prinsip ini berhasil pada situasi ketika wilayah di mana kemanfaatan pelayanan pemerintah dirasakan sebangun dengan batasan-batasan wilayah pemerintah pada setiap tingkatan pemerintah. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah subvensional tidak akan efektif dalam menjalankan kebijakan redistribusi pendapatan karena, pertama, sifat alamiah pemerintah subnasional tidak dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan antara wilayah, dan yang kedua, rumah tangga dan perusahaan yang kaya akan pindah dari yurisdiksi yang terlibat dalam distribusi pendapatan. Selain itu, dapat dilihat pula bahwa pemerintah subnasional akan menghasilkan tingkat pelayanan publik yang tidak efisien jika menyangkut manfaat biaya eksternalitas. Di luar ketiga jenis aktivitas itu, prinsip ini memang menyarankan untuk diselenggarakan oleh pemerintah subnasional, terutama yang terendah. Tanggung jawab pengeluaran ini dapat dirincikan menjadi tanggung jawab untuk menyediakan, membiayakan, dan meregulasikan fungsi pemerintah tertentu yang menjadikan kewenangannya. Namun demikian, tidak semua jenis pelayanan publik dapat dengan baik diurus oleh satu yurisdiksi tertentu saja, karena dimungkinkan terjadinya kerjasama antar pemerintah daerah untuk penyelenggaraannya secara efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat masing-masing. Untuk mengelola tanggung jawab, pengeluaran ini jelas bukan suatu hal yang mudah bagi pemerintah daerah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah menghadapi 2 aspek penting, yakni aspek kelembagaan yang sangat berkaitan dengan kapasitas daerah, baik dalam pengelolaan pendapatan maupun pengeluaran, dan aspek pertumbuhan pengeluaran yang tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai justru memicu kecenderungan yang lambat laut semakin kuat terhadap pemerintah pusat. Kajian Smith pada tahun 1985 menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kecenderungan semakin kuat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Faktor tersebut adalah pertumbuhan pengeluaran karena semakin meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas layanan publik.
lalu kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan aslinya yang terbatas, dan adanya tuntutan yang semakin kuat untuk melakukan pemerataan antar wilayah. Kesimpulan, pengeluaran pemerintah daerah pada dasarnya menyangkut pelayanan publik yang harus disediakannya secara efisien, efektif, adil, dan transparan. Pendapatan pemerintah daerah pada dasarnya dapat diperoleh melalui 3 sumber, yakni pendapatan asli daerah, transfer dan pemerintah atasan, maupun pinjaman. Pengelolaan desentralisasi fiskal ini penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola fungsinya secara otomatis. Mungkin sekian penjelasan bab 8 dari saya. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.